mungkin pertanyaan ini agak sedikit klise, tetapi saya penasaran kenapa Bang Jul ingin menjadi anggota dewan untuk pertama dulu nih. Namun kita tidak ambil kekuasaan itu, maka kekuasaan itu tuh akan diambil oleh orang-orang yang tidak baik. Ya. Ini tidak diperuntukkan untuk satu kaum, untuk satu organisasi, tapi seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sahabat Insight. Ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Bincang Insight. Kali ini kita akan berbicara dengan salah satu anggota dewan dari Kabupaten Sanggau, Bang Zulkarnain. Tentu di 30 menit ke depan Sahabat Insight akan langsung mengenal seperti apa anggota dewan dari Partai Nasdem. Kita langsung aja sapa. Assalamualaikum Bang Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu. Ya Bang Jul, podcast kita kali ini ingin mengenal langsung Bang Zulkarnain di kancah perpolitikan nih Bang. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit klise, tetapi saya penasaran kenapa Bang Jul ingin menjadi anggota dewan untuk pertama dulu nih. Ya. Jadi saya satu ketika saya ada perjalanan kami menuju kecamatan-kecamatan untuk melakukan safari Ramadan. Nah, jadi di situ awal mulanya. Jadi saya satu mobil sama salah satu tokoh agama Muslim di Kabupaten Sanggau. Oke. Di situ kemudian dia sampaikan kepada saya, Bang Jul nggak ada niat mau maju legislatif ataupun bupati atau wakil bupati kah? Dia bilang. Kemudian saya sampaikan pada waktu itu, saya bilang saya sudah, alhamdulillah rezeki yang Allah kasihkan ke saya tuh sudah cukup bagi saya untuk sehari-hari saya sudah cukup. Kemudian saya punya waktu yang luang sekali untuk keluarga saya. Jadi saya sudah menikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Setelah perjuangan yang panjang sekali, akhirnya saya sampai pada titik sekarang dan sekarang saya ingin menikmati apa yang menjadi jerih payah saya selama ini gitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau bicara mengenai politik, saya sangat tidak tertarik dengan politik. Itu yang saya sampaikan. Kemudian beliau langsung membantah saya begini. Dia sampaikan begini. Apabila orang-orang yang mampu untuk mengambil kekuasaan namun dia tidak mengambil kekuasaan, maka itu ada hisapnya nanti tuh. Dia sampaikan begitu kepada saya. Oh begitu Ustadz? Saya bilang gitu. Iya, dia bilang. Jadi kalau misalnya kita mampu untuk menjaga amanah, kita mampu untuk meraih kekuasaan, namun kita tidak ambil kekuasaan itu, maka kekuasaan itu tuh akan diambil oleh orang-orang yang tidak baik. Dan itu zalim, dan itu tuh akan mendapatkan hisab di kemudian hari. Nah sejak itu tuh saya kemudian tergerak. Lalu berpikir ya Bang? Iya, jadi berpikir. Saya bilang, apakah mungkin saya kemudian masuk ke politik, kemudian dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Sanggau khususnya Kapuas untuk maju ke dalam pileg dan kemudian terpilih. Nah ini yang saya khawatirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarga saya nggak setuju Ibu. Keluarga saya tidak setuju saya untuk masuk ke dalam dunia politik. Ya, karena image-nya tentang para anggota DPR itu tuh agak kurang berkenan di hati istri saya. Jadi istri saya sampaikan bahwa anggota DPR itu nanti banyak negatifnya, ininya, itunya, apa segala macam. Karena saya berupaya untuk meyakinkan dia, disampaikan, itu hanya ulah oknum-oknum saja. Tidak semua anggota DPR itu seperti itu. Ya kan? Ini tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kalau memang basicnya itu tuh negatif, maka dimanapun posisinya, apapun posisinya, mau dia anggota DPRD Kabupaten, provinsi ataupun RI, itu
perilakunya tetap akan sama. Hmm. Tapi kalau seandainya basic kita mulai dari bawah, tujuannya benar, insya Allah apa yang kita lakukan itu di kemudian hari itu tetap akan benar. Tuh. Nah, setelah mendapatkan restu dari keluarga, karena sedikit banyak Ibu bukan pihak lain yang akan saya korbankan, tapi yang terutama yang akan saya korbankan adalah istri, Waktu untuk keluarga saya di ya, rumah. Bang, Ya. Kenapa? Karena yang tadinya waktu saya itu hanya terbagi oleh pekerjaan dan keluarga. Sekarang saya harus membagi waktu saya untuk 3 hal. Untuk pekerjaan saya, Ya. untuk keluarga saya, dan kemudian untuk karir politik saya. Dan porsi waktu yang saya berikan ke keluarga yang tadinya ada mungkin 3/4, Ya, tentu sekarang lebih berkurang lagi untuk mereka. Dan mereka yang akan merasakan efek-efek dari keputusan yang saya ambil ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Oke. Demikian Ibu. Akhirnya saya putuskan Menjadi anggota dewan. mendaftarkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Oke. Bang, tadi kan istri terutama dari keluarga itu kan kurang mendukung. Berapa lama tuh Bang ngeyakininnya tuh? Jadi awalnya walaupun mungkin sekarang masih dalam proses meyakini. Meyakinkan ya. Jadi saya ya memang kita tuh kan ada istilahnya bad conversation. Ya. Jadi bad conversation itu tuh obrolan-obrolan suami istri sebelum menjelang tidur gitu ya. Jadi dan itu tuh lebih ke hati ke hati. Hati ke hati. Dan itu tuh kita ngomong tuh sudah kurang menggunakan logika, lebih banyak menggunakan hati, ya kan? Nah, di situ kami bertukar pendapat. Ya, kalau pasangan ini kan tempat kita bertukar pendapat, tempat kita berdebat, tempat kita bertukar pikiran, semuanya di situ. Saya sampaikan bahwa seperti yang nasihat Ustadz kepada saya juga saya sampaikan semuanya, hingga pada akhirnya dia sampaikan kepada saya begini, saya khawatir kalau uang yang kamu bawa pulang ke rumah, menafkahi kami ini nih, ini bercampur dengan uang-uang yang tidak benar. Itu yang dia khawatirkan. Kenapa? Efek dari uang-uang yang tidak benar yang akan saya bawa pulang ke rumah dan menafkahi keluarga saya, itu tuh akan mempengaruhi perilaku kepada anak-anak ataupun keluarga yang saya berikan nafkah itu. Jadi kalau misalnya nafkah yang saya berikan kepada keluarga saya berasal dari sumber yang tidak baik, maka hasilnya kepada keluarga saya pun tidak akan baik. Nah, kemudian dari situ saya itu punya niat begini saja, saya sampaikan begini saja, oke. Saya sependapat kalau itu, karena saya memang tidak tahu, ya kan. Kadang-kadang saya baru pertama kali saya bilang nanti akan dapat uang itu dari mana saja, saya tidak paham, saya bilang. Kalau begitu sekarang kamu setuju tidak kalau seandainya saya tetap maju, tapi uang itu yang saya dapatkan, gaji dan lain-lain segala macam, kamu ridho tidak kalau seandainya semuanya saya wakafkan kembali untuk masyarakat? Nah, kalau itu boleh, dia jawab begitu. Nah, kalau itu saya jalan. Lanjut. Ya, lanjut ini, gitu. Nah, dari situ asal cikal bakal kenapa saya nyatakan bahwa semua penghasilan saya ketika saya menjadi anggota DPRD sepanjang 5 tahun, mulai dari saya dilantik, yang alhamdulillah sampai dengan sekarang ini belum terima gajinya ya. Tapi saya sudah janjikan ke beberapa, ya kan? Dan sudah beberapa saya talangi dulu karena ada yang sakit dan bahkan jauh sebelum kita dilantik menjadi anggota DPRD juga, ya bukan berarti nunggu jadi anggota DPRD baru kemudian kita bantu, bukan. Tapi jauh sebelum itu juga setiap ada yang kesusahan, insya Allah kalau kita mampu untuk bantu, kita bantu sampai di mana begitu. Itu yang saya upayakan. Nah, sejak itu apa yang kami yakinkan kepada keluarga, itu kemudian kami sampaikan kepada khalayak, khususnya masyarakat di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau ini. Dapil Abang itu ya? Ya, dapil saya. Oke. Bang, ini menarik, tapi nanti saya akan bahas itu mungkin nanti di akhir perbincangan kita. Bang Jul, mungkin ini kan pertama kali. Seperti yang Bang Jul sampaikan bahwa salah satu motivasi ini ada selain untuk membantu masyarakat tentunya, ada pesan sendiri dari Ustadz. Salah satu ini
bahwa menyatakan bahwa Bang Jul harus menjadi wakil rakyat lah gitu ya. Nah, apa yang Bang Jul sampaikan selain yang tadi itu nanti akan kita bahas ini Bang. Kita bahas dulu yang apa yang Bang Jul sampaikan sehingga masyarakat ini memilih Bang Jul di 5 tahun ke depan ini sebagai wakil rakyat. Ya. Banyak hal yang saya sampaikan. Salah satunya kebanyakan anggota DPRD mungkin nggak semuanya juga, tapi saya sampaikan kebanyakan dan tidak terkhusus untuk di Sanggau. Mungkin daerah lain juga ada. Kalau sudah terpilih itu kemudian kurang perhatian terhadap masyarakat yang memilih. Yang apabila masyarakat ada keluhan itu tuh susah untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat. Kemudian ada yang sifatnya aspirasi jangka pendek itu tuh susah untuk mengeksekusinya. Kenapa? Karena begini, anggota DPRD itu menyerap aspirasi ketika reses ataupun ketika diundang di musrenbang di desa-desa. Jadi itu momen-momen anggota DPRD itu mendengarkan, menyerap aspirasi, kemudian aspirasi itu kita realisasi lewat pokir-pokir kami yang ada di DPR. Namun apakah tidak ada aspirasi jangka pendek dari masyarakat? Tentu ada. Dan itu sifatnya urgensi. Saya contoh begini. Contoh ketika masyarakat kita mau menghadapi HUT RI 17 Agustus 1945. Ya kan? Ini berbondong-bondong masing-masing RT, masing-masing kelompok pemuda, kelompok masyarakat ataupun organisasi-organisasi RT pada umumnya desa-desa kelurahan itu menyambut HUT RI itu dengan meriah. Dengan hiasan pernak-pernik bendera-bendera, kemudian dilanjutkan dengan aneka perlombaan. Dan itu kan kadang ada iuran RT tapi ya sebatasnya. Apakah itu cukup? Ya, kalau misalnya mau dicukupkan ya cukup-cukup saja. Tapi kalau misalnya dibilang apakah itu sudah tercukupi untuk semua, tentu tidak. Dan kebanyakan memang butuh bantuan eksternal untuk melaksanakan kegiatan itu tuh sampai dengan final. Butuh bantuan eksternal. Nah, butuh bantuan eksternalnya, cara menyampaikannya bagaimana? Nah, dengan mendatangi door to door kepada anggota DPR yang terpilih. Nah, kalau seandainya anggota DPR yang terpilih, mohon maaf, terkadang banyak salah persepsi. Saya pikir anggota DPRD tidak selalu ada di rumah, itu yang pertama, jadi catatan dulu. Sehingga menimbulkan persepsi ketika konstituen datang ke rumah, ke kediaman anggota DPR, lihat pagar tertutup, rumah tertutup, kesannya angkuh. Lalu tidak menerima gitu ya Bang ya? Seolah-olah tidak menerima, padahal bisa jadi yang bersangkutan sedang bekerja, ada sidang, ada kunjungan luar kota, ada reses, dan lain sebagainya. Tapi persepsi dari konstituen adalah kami sudah berjuang untuk memenangkan dia, tapi ketika kami ada kebutuhan, kami hubungi, kami telepon tidak diangkat, kami WhatsApp tidak dibalas. Mohon maaf, rasanya tidak etis ketika kita ada kegiatan, kita ada pertemuan, kita balas WhatsApp, kita terima telepon, rasanya tidak, itu kurang etis kalau menurut saya. Jadi wajar saja anggota DPR itu tuh tidak langsung bisa merespon apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat, apalagi langsung datang ke rumah. Ya kalau kita ada, kalau kita nggak ada kan repot juga, ya kan. Nah, saya sampaikan ini adalah aspirasi yang jangka pendek, yang sifatnya urgensi untuk harus segera direalisasikan. Karena kadang-kadang kegiatannya H-3, proposalnya baru masuk H-3, ya kan? Sehingga kalau bisa begitu datang proposal langsung eksekusi, ya kan? Kalau bisa paling lambat besok, karena mau prepare apa segala macam, ya kan? Nah, makanya dari situ saya sampaikan, salah satu upaya saya adalah menyerap aspirasi jangka pendek itu. Seperti itu ya Bang ya? Contohnya salah satu menghadapi HUT RI atau beberapa kegiatan yang kegiatan memang lainnya, kegiatan keagamaan boleh. Kawan-kawan gereja, organisasi Kristen mau ngajukan kami ada kegiatan remaja di gereja, kami butuh bantuan, boleh, tidak ada masalah. Kami
dari umat muslim mau mengadakan Maulid Nabi untuk masjid ini kami kurang Iya. dana, boleh support boleh. Oke. Apakah bisa support full? Ya tergantung lagi. Oke. Karena dana ini nih tidak diperuntukkan untuk satu kaum, untuk Iya. satu organisasi, Tapi seluruh lapisan tapi seluruh ya, Bang? lapisan Iya. masyarakat. Baik. Saya bukan anggota DPRD dari masyarakat muslim saja. Iya. Saya anggota DPRD dari masyarakat Kabupaten Sanggau. Dapil saya dapil Kapuas, dapil 1 Kapuas. Dapil Jadi 1. siapapun masyarakat Kecamatan Kapuas yang kira-kira punya aspirasi, silakan datang. Oke. Yang selagi kami anggap itu logis, Mhm. layak untuk kami bantu, pasti akan kami bantu. Oke. Dan lembaga yang akan menyalurkan bantuan itu sudah bukan saya lagi. Oke. Karena saya udah nggak tahu nih, mohon maaf. Ya. Waktu saya sudah terbagi lagi Iya. nih. Terbagi untuk kerjaan, terbagi untuk keluarga, terbagi untuk ya termasuk di DPRD, ya kan? Kalau masih harus membagi waktu lagi untuk melayani menyisir person gitu to ya, Bang? person, Siap. ya itu akan lebih sempit lagi, ya kan? Makanya oleh karena itu, saya kemudian sekarang sedang kami bentuk, Mhm. mungkin kalau nggak salah sudah didaftarkan notaris, Oke. tinggal tunggu suratnya keluar. Hah? Kami bentuk satu lembaga seperti yayasan. Nah, yayasan ini nih yang akan menyerap aspirasi jangka pendek. Oke. Nah, dalam yayasan ini nih terdapat ada kendaraan seperti ambulans. Oke. Dan sekarang sudah kami beli 2 unit. Mhm. Alhamdulillah. Sekarang lagi diproses di karoseri untuk penempatan apa namanya troli kayak tempat tidurnya Oke, yang ada oke, rodanya ya, itu, ya ya. kan? Tempat untuk oksigennya semuanya, ya kan? Sekarang lagi proses semuanya. Nah, itu semua atas nama yayasan tersebut. Nah, di yayasan tersebut ada bagian-bagian yang khusus mengurusi tentang sosial. Oke. Nah, dia yang akan memverifikasi, mengklarifikasi bahwa apakah benar ini Oke. permintaannya itu Dari sesuai untuk masyarakat. peruntukannya. Oke, Ya, oke. ya, pihak-pihak itulah yang akan memverifikasi. Dan di sini saya tidak berjuang sendiri. Kebetulan ada teman-teman juga yang sepakat dengan program saya dengan sukarela membantu, ya kan? Membantu program ini agar program ini tepat guna, tepat sasaran dan tepat untuk penggunaannya. Dan ini yang Bang Jul sampaikan di masyarakat Saya sampaikan dan di akan masyarakat. dilaksanakan di 5 tahun ke depan ini ya, Bang? Saya laksanakan mulai dari sekarang sampai dengan 5 tahun ke depan. Oke. Oh, keren, Bang. Ya. Itu artinya kan karena ingin fokus ke pekerjaan dan ke masyarakat termasuk ke keluarga, sehingga Bang Jul membuat yayasan ini untuk lebih menyasar ke masyarakat seperti itu. Begini, ini program aspirasi jangka pendek. Tentu banyak sekali aspirasi masyarakat yang jangka panjang yang harus saya perjuangkan. Oke. Yang memang membutuhkan waktu lebih untuk saya fokus di dalamnya untuk mengawasi semuanya. Karena fungsi kami selain fungsi pengawasan, kami juga ada fungsi legislasi untuk membuat aturan dan lain-lain, ya kan? Oke. Jadi untuk aspirasi jangka pendek, saya kemudian minta bantu Menggunakan dari relawan-relawan untuk melakukan kegiatan sosial. oke. Kami terfokus dana ini nih untuk sosial masyarakat. Apakah bisa persen to persen? Bisa saja kalau memang sifatnya urgensi kembali. Oke. Saya contoh seperti kemarin ada satu case, salah satu konstituen kami ada yang sakit, masuk rumah sakit, Oke. kebetulan di cover oleh BPJS, tapi untuk sehari-hari biaya untuk tunggu di rumah sakit mereka kehabisan dana. Bisa tidak diajukan? Bisa. Silakan datang mengontak tim pemenangan kami yang insya Allah ada di hampir semua desa. Oke. Hanya kalau kami lihat ada 6 desa dari 20 desa, 6 kelurahan, ada 6 desa yang belum ada pengurusnya di setiap desa. Oke, tapi selebihnya udah ada ya, Bang ya? Selebihnya sudah Itu ada pengurusnya. Menghubunginya lewat WhatsApp atau lewat apa, Lewat Bang? WhatsApp boleh. Lewat WhatsApp boleh. Dan masyarakat seluruh lapisan itu udah Seluruh lapisan dipastikan ya, boleh. Bang ya? Iya, seluruh Oke. lapisan masyarakat boleh mengajukannya. Oke. Kita cut dulu ya, Ajan. Ya. Ucapkan turut berduka yang menimpa warga Pak Kades yang ada di desa
banyak lagi, dan semoga korban yang tertimpa musibah diberi ketabahan kesabaran, dan pula Ya, Bang Jul, saya tuh mendengar dan mungkin ini menjadi salah satu yang akan viral mungkin ketika saat kampanye dan saat ini mungkin bisa Bang Jul katakan kembali ke sahabat Insight tentunya yang ada di rumah bahwa salari sepanjang Bang Jul menjabat sebagai anggota dewan, menjadi wakil rakyat ini full Bang Jul serahkan khususnya untuk ke masyarakat yang memerlukan gitu. Gimana nih Bang Jul? ya, saya ada niat saya sebenarnya ingin bertanya kepada ada berapa ratus calon anggota legislatif pada masa itu. Kalau seandainya menjadi anggota DPRD itu tidak punya gaji, tunjangan, dan lain-lain, apakah masih ada keinginan teman-teman untuk memperjuangkan keluhan-keluhan masyarakat? Untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Di sini bentuk ketulusannya. Jadi dari situ tuh kita sudah bisa berkaca bahwa mana yang benar-benar berniat dengan tulus memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat, dan yang mana yang berjuang untuk menang dalam pesta demokrasi dengan profit atau margin oriented. Margin oriented itu artinya biaya untuk kampanye dan lain-lain berapa, kemudian tunjangan gajinya dapat berapa, apakah ini balance, apakah ini mendapatkan profit, dan lain sebagainya. Jadi dari situ masyarakat sudah bisa menilai mana yang benar-benar tulus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sekarang saya contohkan begini, apakah ada perbedaan hak yang didapatkan oleh kita yang berada di kota dengan masyarakat yang ada di desa? Tentu mestinya tidak ada perbedaan haknya. Karena kita selaku warga negara Republik Indonesia mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perhatian yang sama, membayar pajak dengan tarif yang sama, ya kan? Mestinya mendapatkan perlakuan pembangunan yang sama juga. Betul ya? Nah, ketika kita yang ada di kota mendapatkan semua fasilitas, listrik yang nyala 24 jam, kemudian sinyal yang full, dari 4G sekarang mau beralih lagi ke 5G. Kemudian kita mendapatkan fasilitas air bersih, kita mendapatkan fasilitas akses kemana-mana dengan jalan yang mulus, ya kan? Sementara masyarakat di desa dengan kondisi jalan yang berlumpur, dengan fasilitas listrik ada, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai program dari pusat untuk listrik desa, ya kan, dan mulai terhubung, ya kan. Kemudian air bersih, kemudian termasuk pendidikan, Apakah ada perbedaan hak yang mereka terima dengan kita? Semestinya tidak ada. Semestinya tidak ada. Dan disitulah yang akan kita perjuangkan, yang benar-benar akan kita perjuangkan dengan fokus, ya kan, agar masyarakat yang ada di pedalaman, di dusun, di desa, itu mendapatkan hak yang sama dengan kita yang ada di kota, terutama di bidang pendidikan. Ketika saya kampanye, ada satu dusun di sini, saya tidak perlu sebut nama dusunnya, tapi di dalam Kecamatan Kapuas, itu karena akses dari kota menuju dusun tersebut, itu jalannya masih tanah kuning, kemudian di sekolah tersebut tidak ada mes untuk gurunya, sehingga gurunya itu tuh bolak-balik dari Sanggau ke dusun, setiap hari. Nah, ketika musim panas, ini tentu tidak menjadi kendala yang berat, karena akses jalan kering. Walaupun jalan tanah, tapi jalannya kering, masih mudah dilalui. Namun ketika hujan, tidak jarang anak-anak sekolah tersebut itu tuh kemudian pergi ke sekolah, namun gurunya tidak ada. Mau diajarkan via online, jaringannya tidak ada. Jadi ini masalah kompleks. Sehingga apa? Sehingga kebodohan yang terjadi di desa-desa, di dusun-dusun, daerah-daerah terpencil, ini nih masih dirasakan sampai dengan sekarang, dan itu tuh sangat memprihatinkan sekali. Nah, ini yang akan kita kejar,
bagaimana solusi-solusinya. Apakah dengan kita memberikan pokir kita dengan membuat mes untuk guru, ya kan? Oke. Apakah dengan kita membuat pokir untuk akses jalannya? Nah, ini yang jadi perhatian khusus kami. Nah, Oke. terkait masalah gaji tadi. Ya. Terkait masalah gaji. Dari gaji dan tunjangan itu bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat mana figur yang benar-benar tulus memperjuangkan hak-hak tadi itu. Oke. Dan mana yang sekedar ingin menang dalam kontestasi demokrasi, kemudian setelah menang, kemudian mendapatkan hasil, menikmati hasil, Ya. kemudian melupakan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tupoksi seorang anggota DPRD di tengah masyarakat. Oke. Nah, Berarti kan salary Bang Jul ini yang Abang janjikan di 5 tahun ke depan ini kan untuk walaupun itu tidak mencukupi dari kebutuhan itu kan artinya kan Bang Jul punya target dan menjadi salah satu pegangan dari masyarakat nih Bang dan juga media tentunya nih yang tahu bahwa sepertinya ini pertama kali kayaknya untuk di Kalimantan Barat ya Bang. Wah. Menjadi inspirasi atau gimana ini Bang? semoga saja ramai yang sama-sama seperti saya. Iya, walaupun itu harapan, Ya. tetapi di awal setelah pelantikan ini, Bang, kayaknya baru Bang Jul kan yang menyatakan bahwa ini akan dilaksanakan di sepanjang 5 tahun ke depan tuh gimana, Bang? Ya, saya belum ada dengar dari tempat yang lain. Berarti ini pertama kali ya. Dan ini kita pegang ya, sahabat Insight yang ada di Kabupaten Sanggau, nggak cuma Kabupaten Sanggau ya, Bang? Untuk se-Kalimantan Barat juga. Oke, ini menjadi salah satu janjinya Bang Jul yang insya Allah untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Bang, tadi udah disampaikan bahwa ada beberapa perhatian Bang Jul terhadap sekolah, pendidikan, kemudian ada beberapa hal lainnya. Apakah ini menjadi 5 tahun program yang akan Bang Jul laksanakan atau gimana, Bang? Banyak hal-hal yang ingin kami laksanakan 5 tahun ke depan yang menjadi perhatian kami selain pendidikan tadi. Banyak daerah-daerah miskin yang sumber daya alamnya belum tergali secara maksimal. Saya contoh daerah terdekat dengan kita di Kecamatan Kapuas khususnya, daerah-daerah yang dikelilingi oleh hutan produksi. Efek dari imbas dari status kawasan, imbas dari status kawasan itu tuh memaksa masyarakat untuk tidak boleh mengembangkan lahannya sesuai dengan potensi yang ada di Kalimantan Barat. Saya contohkan begini. Saya contohkan pada masa COVID, itu kita khususnya Kabupaten Sanggau, itu tidak merasakan dampak COVID itu tuh secara signifikan. Seperti daerah-daerah mungkin di Pulau Jawa atau pulau-pulau lainnya. Kenapa? Karena ketika COVID dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ya, itu tuh harga sawit komoditas utama kita itu trennya cenderung naik. Nah, ketika tren harga buah sawit itu cenderung naik, itu justru membangkitkan ekonomi masyarakat. Di saat di luar pulau terkena COVID itu tuh PHK dan lain sebagainya macam. Di sini malah beli mobil baru. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita dikelilingi oleh komoditas yang utama, penunjang ekonomi masyarakat, yakni kelapa sawit. Nah, efek dari status kawasan yang begitu luas yang ada di Kabupaten Sanggau, kemudian ini mematahkan ekonomi masyarakat yang terkena dampak status ini. Saya contoh di Desa Mengkiang. Bukan cuma Desa Mengkiang ya, Desa Mengkiang terus ada beberapa desa yang posisinya di dalam status kawasan hutan produksi. Itu 50%, lebih dari 50%, itu masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Artinya tidak ada kemakmuran yang mereka dapat dari statusnya mereka. Tidak ada kemakmuran. Beda seperti kecamatan yang lain. Saya contoh Kecamatan Parindo. Kecamatan Parindo, itu kita cari orang yang susah, itu udah susah.
Cari orang Nyari susah orang itu sudah tuh susah. Di Parindo itu ya Di Bang? Parindo, ya. Udah susah. Ada tidak ada, tapi sudah susah Untuk dicari. untuk dicari. Ya. Kenapa? Karena ekonomi sudah baik. Oke. Hampir tidak ada pengangguran sana. Karena kalau ada pengangguran, minimal pekerjaannya bantu untuk memupuk sawit, mungkin panen sawit, dan lain sebagainya. Oke. Lapangan pekerjaan terbuka luas. Hmm. Namun beda dengan posisi-posisi desa yang dikelilingi oleh kawasan hutan. Itu beda. Nah, ini yang akan kami perjuangkan. Oke. Apakah masyarakat akan tetap lanjut berdiri di atas ekonomi yang selama ini dijalankan, ataukah akan kita lakukan perubahan-perubahan? Saya contoh begini. Kalau kawasan hutan, Ya. mereka terbentur, mereka tidak boleh tanam sawit. Ya. Tapi apakah mereka boleh tanam yang lain? Misalnya pohon durian atau kratom yang sekarang sedang Lagi tren, yang lagi tren. Meskipun kemarin sempat diperdebatkan masuk kategori narkoba Bisa kelas atau A, tidak, namun pada finalnya, ya kan undang-undangan sudah keluar bahwa ini tidak termasuk kategori narkoba kelas A dan boleh Bisa. untuk dibudidayakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Perekonomian, oke. Ya kan? Apakah boleh kita perjuangkan masyarakat untuk menanam komoditas yang lain di tengah status kawasan di sekeliling di sekeliling desa mereka? Oke. Saya pikir ini boleh saja, meskipun itu wilayah-wilayah HGU dari perusahaan lain. Tapi kalau misalnya masyarakat punya hak untuk menolak ikut program dari perusahaan atau dia ikut program perusahaan, itu dibebaskan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan mau ikut atau tidak. Nah, kalau bagi masyarakat yang mau ikut program dari perusahaan HTI, ya silakan saja, karena dia ingin mungkin hidupnya lebih safe, dia berada di zona nyaman, karena terima royalti kayu, seumpamanya berapa puluh juta setiap 5 tahun sekali, ya kan? Tapi apakah ada masyarakat yang menolak karena bosan dengan situasi kondisi yang seperti itu saja dan ingin melakukan perubahan, ingin melakukan ekspansi ke komoditas yang lain? Tentu saya pikir itu ada saja. Dan solusi-solusi seperti ini nih yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Apa solusinya bagi masyarakat yang berada di kawasan hutan yang bisa membuat ekonomi di dusun-dusun atau desa-desa mereka itu tuh tumbuh lebih baik lagi gitu. Agar masyarakat itu tuh ya paling tidak sama seperti kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang lainnya, susah cari orang susah. Nah itu dia, itu menjadi target-target kita. Itu salah satu yang akan Bang Jul lakukan di 5 tahun ke depan ini ya 5 tahun ke depan ya. Oke, berarti mudah-mudahan kita ketemu lagi Bang di beberapa bulan ke depan sehingga beberapa yang tadi Bang Jul sampaikan itu bisa kita ini kan. Dan di akhir podcast kita kali ini Bang Jul mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan program kemudian dari masyarakat termasuk apa yang akan Bang Jul lakukan ini. Ya. Silakan disampaikan. Saya ada satu hal yang saya lupa sampaikan. Ada satu pahlawan di tengah-tengah Indonesia ini yang setiap harinya itu tuh menghasilkan devisa bagi negara. Efek dari devisa yang begitu besar masuk ke dalam negara, ini tentu layak untuk kita bilang sebagai pahlawan. Siapa itu? Siapa Bang? Petani sawit. Oke. Kenapa? Karena setiap hari ketika petani sawit itu memanen buah sawitnya, yang TBS-nya dikirimkan ke pabrik kelapa sawit, yang pabrik kelapa sawit kemudian mengolah TBS menjadi CPO, CPO kemudian hilirisasi produk menjadi minyak goreng dan lain sebagainya. Yang CPO kemudian ada yang dimanfaatkan oleh lokal, ada yang dimanfaatkan oleh luar negeri dengan cara ekspor. Yang ekspornya kemudian menimbulkan pajak, yang pajaknya kemudian disetorkan kepada negara dan itu menjadi devisa bagi negara. Nah, makanya itu saya katakan itu sebagai pahlawan devisa. Nah, tapi saya lihat di tengah-tengah kita, saya lihat ada infrastruktur jalan, ya, yang kemudian maintenance-nya itu dibebankan kepada pahlawan-pahlawan kita. Malah yang harusnya dia yang ini malah dampaknya untuk ke dia sendiri ya Bang, bebannya itu bebannya balik lagi ke masyarakat. masyarakat. Dan ini nih saya tidak setuju
perilaku investor yang seperti ini saya kurang setuju. Kenapa? Karena kalau misalnya satu masyarakat, kita rata-ratakan, satu keluarga itu rata-rata memiliki 2 hektar sawit. 1 hektar sawit mampu menghasilkan rata-rata 2 ton per hektar per bulan. Artinya kalau dia punya 2 hektar, maka dia akan menghasilkan kurang lebih 4 ton. Kalau kita hitung harga sekarang 2.800, mungkin penghasilan mereka per bulan ya 8 sampai dengan 9 juta sekian, ya kan, per bulan. Dan itu tuh saya pikir cukup untuk kebutuhan sehari-hari, cukup untuk anak sekolah. Dan itu sudah oke, itu sudah settle. Nah, namun kemudian masyarakat ini dibebani untuk maintenance jalan. Jadi akses dari desa mereka, dari kebun mereka menuju ke pabrik atau menuju keluar pabrik, itu tuh dibebankan kepada mereka. Saya contoh ada contoh di dekat sini, di seputaran Kapuas tentunya. Itu masyarakatnya dikenakan iuran, kalau saya tidak salah ya, itu oleh sebesar pemerintah apa oleh siapa, Bang? oleh investor. Oh, Ya, kalau saya tidak salah itu dikenakan sekian ratus rupiah, 200 atau berapa saya lupa. Kalau 200 rupiah per kilo, keluar TBS ya 4 ton, itu mereka sudah kena potongan 800.000 per bulan. Kalau mungkin bagi Mbak, mungkin bagi saya, 800.000 itu kita makan berdua atau sama keluarga, sekali duduk makan 800.000 habis. Tapi untuk mereka? Anak sekolah, kuliah, cukup itu semuanya. Ya, apakah layak ini pahlawan dibebankan lagi? Saya pikir itu tidak fair. Ini akan saya perjuangkan nanti. Apabila perusahaan investor tersebut tidak mau ambil alih maintenance jalannya, maka saya akan undang investor untuk bangun pabrik di dekat kebun petaninya. Mantap, Bang. Ya kan begitu. Kalau misalnya mereka tidak mau maintenance, nggak masalah, yuk nggak mau maintenance, nggak masalah. Gua panggil investor lain, bangun PKS di sini. Kita akan support masalah perizinan apa segala macam. Tujuannya apa? Tujuan mensejahterakan masyarakat. Semakin banyak kompetitor, semakin baik harga, ya kan? Dan akan semakin pasti ada yang berani. Nggak apa-apa, Pak. Saya akan maintenance jalan. Yang penting Bapak kasih izin saya untuk buka PKS di sini. Gitu. Kompetitor banyak sekali. Dan ini yang akan kami kejar ke masing-masing perusahaan. Agar apa? Agar pahlawan-pahlawan kita yang tadinya hidupnya pas-pasan, anak kuliah pas-pasan, sekarang kita ingin membuat pahlawan-pahlawan kita tuh lebih sejahtera. Itu tujuan kami ke depannya. Dan kami sepakat dengan kawan-kawan agar investor yang ada di Kabupaten Sanggau bisa kooperatif untuk memperhatikan keberlangsungan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Targetnya, Bang, sedikit bisa dicapai 5 tahun ini, atau artinya dari selain memperjuangkan itu dan para investor itu yang nanti akan Bang Jul kan, saya pikir dalam berapa tahun? Saya pikir 2 tahun ini sudah deal ini, karena fungsi kita ada fungsi legislasi, kita yang membuat perda, tinggal kita ajukan perdanya, tinggal kepala daerahnya menyetujui atau tidak perdanya. Ini semua perda, instruksi perda, investor-investor juga menjalankan instruksi dari perda tersebut agar perda itu dijalankan, agar investor-investor kemudian memperhatikan fasilitas-fasilitas jalan yang digunakan untuk arus lalu lintas kendaraan berat. Saya bilang kendaraan berat karena setiap kali melintas tuh 6 ton, 7 ton yang lewat. Jadi itu menjadi tanggung jawab investor. Itu fungsi legislasi kami di DPRD. Podcast kali ini menarik sekali, sahabat Insight. Terutama untuk masyarakat Sanggau, tetapi juga para investor ya, Bang. Bisa menjadi warning dan untuk siap-siap ke depannya sepanjang Bang Jul ini menjabat jadi... Ini bukan ancaman ya. Ya, ini bukan ancaman, tetapi mereka bisa mempelajari ini, Bang, karena pasti pergerakan ini akan Bang Jul laksanakan kan setelah ini. Bang Jul, kita akan ketemu lagi insya Allah, karena banyak sekali yang tadi Bang Jul sampaikan, tapi belum fokus ya. Kita akan tetap terus memantau Sobat Insight, apalagi yang disampaikan oleh Bang Jul ini salarinya sepanjang 5 tahun ke depan, khusus untuk masyarakat
ini ya Bang, Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau, dan memang ini adalah permintaan dari keluarga, dari istri, dan memang disetujui oleh Bang Julnya sendiri. Dan ada tambahan 2 ambulan gratis. 2 bulan gratis apa 2 Bang? ambulans gratis. Oh, oke, 2 ambulan ada gratis. 2 ambulan gratis. Dan masyarakat Sanggau boleh mengaudit. Boleh mengaudit pengeluaran setiap bulannya. Apakah benar ini gajinya semuanya diberikan? Ya, boleh mengaudit itu. Oke, menarik Bang Jul. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sukses. Ya, amin. Tetap kita pantau, termasuk Sobat Insight, apa yang akan dilakukan oleh Bang Jul ke depan. Insya Allah beberapa bulan ini kita ketemu lagi. Terima kasih Bang Jul, terima kasih Sahabat Insight. Kita akan ketemu lagi di acara yang sama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.